Luar biasa, ribuan supporter mulai padati Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya jelang laga Indonesia U19 versus Timur Leste malam ini. Ribuan supporter Timnas Indonesia mulai berdatangan ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya menjelang laga Timnas Indonesia U19 melawan Timur Leste pada gelaran Piala AFF U19 2024 malam ini. Menurut pantauan beberapa sumber, supporter skuad Garuda akan lebih membludak dan meriah daripada laga sebelumnya. Tampak mereka begitu antusias untuk hadir sendiri maupun bersama dengan rombongan dan keluarganya. Sebelum masuk ke stadion, beberapa supporter tampak masih berada di luar stadion untuk sekedar berkumpul dan juga beberapa memadati tempat duduk di luar stadion. Kehadiran Timnas Indonesia U19 di Surabaya memang benar-benar menarik perhatian penonton. Mereka berbondong-bondong untuk mendukung tim kesayangannya berlaga meski ini hanya sekelas timnas kelompok umur. Para supporter berharap skuad Garuda Muda kembali meraih hasil positif di laga ketiga tersebut. Selain itu, para supporter optimis Timnas Indonesia U19 bisa masuk ke babak final karena materi pemain yang ada memang memiliki pengalaman yang bagus. Bahkan beberapa pemain sudah ada yang masuk skuad utama tim di Liga 1. Seperti yang diketahui, skuad Garuda Muda saat ini berada di puncak klasemen dengan raihan 6 poin usai menang lawan Filipina dan Kamboja. Jika nanti Timnas Indonesia bisa menang atas Timur Leste, maka Indonesia dipastikan lolos ke semifinal sebagai juara grup. Untuk bisa meraih kemenangan, para pemain Timnas Indonesia U19 harus bekerja keras dan solid baik dalam bertahan maupun dalam melakukan serangan. 3 poin harga mati bagi Timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya dan menantang tim unggulan di semifinal. Sementara itu, pelatih Timur Leste Eduardo mengakui bahwa dia begitu kagum dengan atmosfer yang diperlihatkan supporter Garuda Muda. Mereka rela datang ke stadion meskipun yang tampil bukan Timnas Indonesia senior. Wajar saja dia kagum, pasalnya dia tak pernah merasakan apa yang dirasakan saat tampil di Indonesia. Di Timur Leste, para supporter tak sebegitu antusias seperti di Indonesia. Tampil di hadapan ribuan supporter tim tuan rumah, Timur Leste tentu akan menghadapi tantangan berat. Meski begitu, Eduardo Ferreira mengaku tidak gentar dengan teror ribuan supporter Indonesia di stadion. Pasalnya dia meyakini anak-anak asuhnya sudah memiliki pengalaman bermain di depan supporter Indonesia. Saya kira para pemain saya sudah terbiasa dengan supporter yang banyak, apalagi mereka dari U16 sudah pernah bermain di Indonesia sebelumnya. Untuk sementara ini, saya kira anak-anak sudah punya pengalaman bertanding 2 kali melawan Indonesia, jadi tinggal menunggu instruksi pelatih, kata Eduardo. Demi Timnas Indonesia juara ASEAN Cup 2024, media Vietnam tuding PSSI dan Sintayong pakai trik tipuan. Begini katanya. Salah satu media Vietnam menyoroti bahwa rencana Timnas Indonesia memakai tim lapis kedua di ASEAN Cup 2024 hanya tipuan PSSI dan Sintayong demi skuad Garuda juara. PSSI dan Sintayong mengatakan bahwa Timnas Indonesia berencana memakai tim pelapis untuk ASEAN Cup 2024 atau yang sebelumnya bernama Piala AFF. Hal itu dilakukan karena jadwal skuad Garuda yang padat di bulan November 2024. Pasalnya Asnawi Mangkualam akan melakoni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang pada 14 November dan Arab Saudi 19 November. 5 hari berselang, Timnas Indonesia langsung dihadapkan untuk ASEAN Cup 2024. Skuad Garuda akan melawan Myanmar di laga perdana fase grup pada 24 November 2024. Akan tetapi, media Vietnam tidak percaya jika Sintayong ingin menggunakan pemain pelapis di ASEAN Cup 2024. Dari analisis mereka, jadwalnya dianggap tidak terlalu padat. Pasalnya di bulan November 2024, Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi sebagai laga kandang, sehingga skuad Garuda tidak akan berpergian jauh. Alasan lainnya adalah Timnas Indonesia disebut masih berhasrat untuk jadi juara ASEAN Cup 2024. Sebab sepanjang sejarah tim merah putih masih belum pernah merasakan angkat trofi di turnamen antar negara ASEAN. Apalagi saat ini skuad Garuda punya generasi emas yang membuat peluang untuk juara ASEAN Cup 2024 akan semakin besar. Jika dilihat, jadwal Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November cukup dekat melawan Myanmar 24 November. Namun nyatanya itu tidak akan terlalu berdampak pada tim asuhan Sintayong. Sulit dipercaya dengan mudah Indonesia melewatkan peluang di ASEAN Cup ini. Para pemain percaya diri terutama pada kemampuan menang lawan Thailand dan Vietnam. Jadi kemungkinan memakai pelapis kedua untuk ASEAN Cup sangat kecil. Fakta bahwa PSSI dan Sintayong mengumumkan untuk tidak menganggap serius ASEAN Cup 2024 mungkin hanya trik dari Indonesia sehingga bisa mengalihkan perhatian rivalnya seperti Thailand dan Vietnam, ujar laporan media tersebut.
Heboh, kabar winger Manchester United Anthony Santos bakal dinaturalisasi. Pengamat sepak bola beri penjelasan. Pengamat sepak bola lokal Roni Pangemanan menjawab rumor Anthony Santos akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Ia mengaku sudah menanyakan hal tersebut kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kabar Anthony Mateus dos Santos hendak dinaturalisasi sempat muncul di media sosial. Hal itu pun sampai ke telinga Bung Ropan yang kerap membahas isu-isu terhangat seputar pemain keturunan yang hendak dinaturalisasi. Sang pengamat membenarkan PSSI tengah mencari pemain keturunan di lini serang untuk memperkuat timnas Indonesia. Soal kebenaran rumor Anthony, ia sempat bertanya kepada Erick Thohir. Namun, Ketua Umum PSSI itu tidak memberikan jawaban. Ropan lalu mengatakan mustahil Anthony dinaturalisasi menjadi WNI. Bisa dipastikan kabar tersebut tidak benar alias hoax. Benar, PSSI sekarang sedang mencari pemain di lini serang karena ini menjadi suatu kelemahan. Tapi soal Anthony, saya pikir ini hoax menurut saya. Saya juga sudah menanyakan, sudah WA Pak Ketua menanyakan tentang kebenaran ini dan tidak ada respon apa-apa, ujar Bung Ropan. Anthony memang mustahil dinaturalisasi menjadi WNI sebab pemain berusia 24 tahun itu telah tampil sebanyak 20 kali di timnas Brazil, yang mana melebihi jumlah minimal yang ditentukan FIFA jika seorang pemain hendak dinaturalisasi. Belum lagi Anthony juga tidak punya darah keturunan Indonesia sama sekali. Ia jelas tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan menjadi WNI sesuai undang-undang yang berlaku. Lagi pula, rumor mengenai Anthony yang hendak dinaturalisasi menjadi WNI tersebut beredar di media sosial. Bisa dipastikan hal tersebut merupakan lelucon belaka mengingat penurunan performa yang dialami ex Ajax Amsterdam itu belakangan ini. Penampilan angin-anginan di Man United sepanjang musim 2023-2024 berakibat tidak dipanggilnya Anthony ke skuad timnas Brazil di Copa America lalu. Ia kini juga harus berjuang keras untuk merebut tempat di skuad asuhan Erik ten Hag lantaran Jadon Sancho sudah kembali dari masa peminjaman. Memang benar, sekarang PSSI sedang mencari pemain di lini serang untuk di putaran ketiga karena ini kan menjadi salah satu kelemahan. Tapi kalau soal Anthony, saya pikir ini hoax. Nah, menurut saya tidak benar teman-teman bahwa dia akan memperkuat tim Indonesia, akan dinaturalisasi, kita ketambahan amunisi. Enggak, saya juga sudah menanyakan, sudah WA ke Pak Ketua, sudah menanyakan tentang kebenaran ini, enggak ada respon apa-apa.